Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas hadis ke-17 kitab Mawa'idul Asfuriyah tentang keutamaan sakit. Dari sahabat Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maradal 'abdul mu'minu amarallahu ta'ala al-malaikata an iktubu li 'abdi ahsana ma kana ya'malu fi sihhati war rakha'i." Tatkala seorang hamba mukmin sakit, maka Allah yang Maha Luhur memerintahkan para malaikat, "Catatlah untuk hambaku sebaik-baik amal yang ia kerjakan di waktu sehat dan bugar." Di dalam kabar lainnya, tatkala seorang hamba laki-laki mukmin dan hamba wanita mukmin sakit, maka Allah yang Maha Luhur mengutus padanya 4 malaikat sebelum sakit. Lalu Allah yang Maha Luhur memerintahkan salah satu dari 4 malaikat itu untuk mengambil kekuatannya. Malaikat pertama itu pun mengambil kekuatannya atas perintah Allah yang Maha Luhur. Ia pun menjadi lemah. Allah memerintahkan malaikat kedua untuk mengambil lezatnya makanan dari mulutnya. Allah memerintahkan malaikat ketiga untuk mengambil cahaya wajahnya, maka ia pun menjadi pucat wajahnya. Dan Allah memerintahkan malaikat keempat untuk mengambil semua dosa-dosanya, maka ia pun menjadi suci dari dosa-dosanya. Lalu tatkala Allah menghendaki untuk menyembuhkannya, maka Allah yang Maha Luhur memerintahkan malaikat yang mengambil kekuatannya untuk mengembalikan kekuatan itu padanya. Allah memerintahkan malaikat yang mengambil lezatnya makanan untuk mengembalikan lezatnya makanan itu padanya. Allah memerintahkan malaikat yang mengambil cahaya wajahnya untuk mengembalikan cahaya wajah itu padanya. Dan Allah yang Maha Luhur tidak memerintahkan malaikat yang mengambil dosa-dosanya untuk mengembalikan dosa-dosanya itu padanya. Tersungkurlah malaikat yang keempat dalam keadaan bersujud kepada Allah yang Maha Luhur, lalu berkata, "Wahai Tuhanku, kami adalah 4 malaikat dalam melaksanakan perintah-Mu. Engkau memerintahkan mereka untuk menyerahkan apa yang telah mereka ambil darinya. Lalu mengapa Engkau tidak memerintahkan aku untuk mengembalikan padanya dosa-dosa yang telah aku ambil?" Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Agung menjawab, "Tidaklah baik bagi kemuliaanku untuk memerintahkanmu mengembalikan dosa-dosanya setelah aku memayahkan dirinya di dalam sakit." Lalu malaikat yang keempat bertanya, "Wahai Tuhanku, apa yang harus aku perbuat dengan dosa-dosa itu?" Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Agung menjawab malaikat itu, "Pergilah dan buanglah dosa-dosa itu ke laut." Malaikat itu pun pergi dan membuang dosa-dosa itu ke laut. Dan Allah yang Maha Luhur menciptakan seekor buaya di dalam laut dari dosa-dosa itu. Jikalau hamba itu pergi menuju akhirat, maka ia keluar dari dunia dalam keadaan suci dari dosa-dosanya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sakit panas sehari semalam adalah penebus dosa setahun. Dikisahkan, sesungguhnya pada masa Bani Israel ada seseorang yang fasik lagi durhaka, dan ia tidak bisa mencegah kefasikannya. Sedangkan penduduk di kotanya merasa lemah, tidak mampu untuk menolak kefasikannya. Mereka pun berdoa merendahkan diri kepada Allah yang Maha Luhur. Lalu Allah yang Maha Luhur memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, "Sesungguhnya di dalam Bani Israel ada seorang pemuda yang fasik, maka usirlah ia dari kota mereka, sehingga api neraka tidak terjatuh pada mereka." Datanglah Nabi Musa alaihissalam dan mengusirnya. Pemuda itu pun pergi sebuah desa dari beberapa desa. Lalu Allah yang Maha Luhur memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengusirnya dari desa.
Nabi Musa alaihissalam pun mengusirnya dari desa itu. Keluarlah pemuda itu ke padang pasir dan tempat yang di dalamnya tidak ada makhluk hidup, tidak ada burung, dan tidak ada hewan buas. Lalu pemuda itu terjatuh sakit di padang pasir itu, dan tiada seseorang yang menolongnya. Terjatuhlah ia di atas tanah dan ia berkata di dalam sakitnya, "Wahai Tuhanku, jikalau ada ibuku di sisi kepalaku, niscaya ia akan mengasihiku dan menangis karena tempat hinaku. Jikalau ayahku hadir di sisiku, niscaya ia akan menolongku, memandikanku, dan mengkafaniku. Jikalau istriku ada di sisiku, niscaya ia akan menangis karena perpisahanku. Jikalau ada anak-anakku di sisiku, niscaya mereka akan menangis di belakang jenazahku dan berdoa, Ya Allah, ampunilah ayah kami yang diasingkan, lemah, bermaksiat, fasik, lagi diusir dari kota ke kota lainnya, dari kota ke desa, dari desa ke padang pasir. Ia keluar dari dunia ke akhirat dalam keadaan putus asa dari segala sesuatu, kecuali dari rahmat-Mu Allah yang maha luhur." Pemuda itu berkata, "Ya Allah, jikalau Engkau telah memutusku dari ibuku, anak-anakku, dan istriku, maka janganlah Engkau memutuskanku dari rahmat-Mu. Dan jikalau Engkau telah membakar hatiku dengan perpisahan mereka, maka janganlah Engkau membakarku di dalam api neraka-Mu karena maksiatku." Lalu Allah mengutus kepadanya seorang bidadari dengan sifat ibunya, seorang bidadari dengan sifat istrinya, seorang pelayan kecil surga dengan sifat anak-anaknya, dan Allah mengutus seorang malaikat dengan sifat ayahnya. Lalu mereka semua duduk di sisinya, menangisi pemuda itu seolah-olah mereka adalah anak-anaknya, istrinya, ibunya, dan ayahnya. Legalah hatinya, dan ia berkata, "Ya Allah, janganlah Engkau memutuskanku pada rahmat-Mu, karena sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu." Pemuda itu pun sampai pada rahmat Allah dalam keadaan suci lagi diampuni. Lalu Allah yang maha luhur memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, "Pergilah ke padang pasir ini dan tempat ini. Telah meninggal dunia di dalamnya seorang kekasih dari kekasih-kekasihku. Lalu mandikanlah ia, kafanilah ia, dan sholatilah ia." Ketika Nabi Musa alaihissalam telah datang ke tempat itu, maka ia pun melihat seorang pemuda yang telah ia usir dari kota dan dari desa atas perintah Allah yang maha luhur. Dan ia pun melihat para bidadari menangisinya. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun bertanya, "Wahai Tuhanku, bukankah ia adalah pemuda yang fasik itu, yang mana aku telah mengusirnya dari kota atas perintah-Mu?" Allah yang maha luhur menjawab, "Iya wahai Nabi Musa alaihissalam, tetapi aku telah merahmati dan mengampuninya, karena ia merintih di dalam sakitnya, dan karena ia berpisah dari tanah air, kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan istrinya. Aku telah mengutus kepadanya seorang bidadari dengan sifat ibunya, dan seorang malaikat dengan sifat ayahnya, sebagai bentuk rahmat padanya atas tempat hina di dalam pengasingannya." Tatkala pemuda yang terasingkan itu meninggal dunia, maka penghuni langit dan penghuni bumi menangisinya sebagai bentuk rahmat padanya. Maka bagaimana aku tidak merahmatinya, sedangkan aku adalah zat yang paling pengasih dari semua yang pengasih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.